Anda akan kuliah. Tolong jangan hanya belajar di dalam ruang kuliah. Kuliah Anda adalah di dalam ruang dan di luar ruang kuliah. Dua ini, kalau Anda disebut dirinya sebagai aktivis, maka jangan hanya aktivis di luar ruang kelas, tapi aktivis di dalam ruang kelas juga. Di sisi lain, bagi teman-teman yang ingin belajar saja, hanya di kelas saja belajarnya, Anda akan masuk rombongan orang yang merugi. Karena di ujung masa kuliah, Anda hanya keluar membawa selembar kertas bertuliskan transkrip atau selembar kertas ijazah. Masa depan tidak bisa dibangun hanya dengan selembar kertas itu. Anda harus menjadi manusia baru, lebih dari sekedar peneliti, lebih dari sekedar pengajar. Tapi Anda harus menjadi pemimpin. IP yang tinggi akan mengantarkan Anda pada panggilan wawancara. Titik. Tapi kepemimpinan, kemampuan komunikasi, analytical thinking, itu yang akan mengantarkan Anda pada masa depan. Jangan jadi mahasiswa yang hanya rumah, kos-kosan, kampusnya hanya ruang kuliah. Jangan lakukan itu. Anda nggak bisa belajar sekarang hanya dengan ilmu-ilmu masa lalu. Kuasai yang terbaru. Dan kemampuan belajar menjadi amat kunci. Bukan kemampuan menguasai sebuah bidang, tapi kemampuan belajar di bidang apapun. Karena sesudah Anda lulus, Anda belum tentu akan mendalami, mengerjakan hal yang menjadi fokus Anda ketika masa kuliah. Tapi kemampuan Anda belajar akan membuat Anda menjadi pembelajar terus-menerus. Kalau Anda pembelajar, maka Anda akan punya peluang untuk bisa terus-menerus mengembangkan diri dan meningkatkan kontribusi. Catat cita-cita Anda, catat keinginan-keinginan Anda, lalu lihat 4 tahun ke depan, 3,5 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan sebagai masa pengembangan diri. Bukan masa sekedar kuliah, mengembangkan diri. Sesudah itu adalah masa Anda mulai berkontribusi. Siapkan diri Anda dengan baik, kerjakan masa ini dengan sangat optimal. Biarkan Anda menengok masa kuliah Anda dan berkata, untung saya masa kuliah tak hanya berada di ruang kelas. Saya aktif mengembangkan diri. Dan itu insya Allah nanti akan membuat jalan Anda ke depan akan jauh lebih lebar, jauh lebih menantang, dan Anda akan menemukan simpul-simpul baru keberhasilan yang membanggakan. Lembaga kemahasiswaan, kalau kita tanya tentang saya, lembaga kemahasiswaan itu adalah salah satu hal yang mutlak dimiliki oleh perguruan tinggi. Contoh himpunan. Dengan keberadaan himpunan itu kan tupoksinya dia adalah bagaimana meningkatkan skill dari teman-teman di himpunan. Contoh sipil, ya, tentu dia harus banyak melakukan kegiatan seperti workshop, pelatihan dan sebagainya. Karena di dalam kelas itu kan tidak ada ruang-ruang untuk pelatihan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, memang apapun itu bahwa lembaga kemahasiswaan adalah penting. Mahasiswa di UO yang pertama begini, Unhas itu apapun judulnya Fakultas Teknik masih tetap bagian daripada Universitas Hasanuddin, sehingga tidak boleh ada dikotomi, seakan-akan bahwa mahasiswa UO itu berdiri sendiri dan sebagainya. Oleh karena itu, peleburan-peleburan di dalam beraktivitas harus tetap terbangun. Ketakutan masa lalu, oke, itu sah-sah saja, karena tidak ada orang yang ingin melakukan perubahan. Kita semua, termasuk saya, sebagai penanggung jawab kegiatan kemahasiswaan tentu ingin melakukan perubahan dari sesuatu tanda kutip yang dianggap negatif menjadi yang lebih baik. Tetapi tidak kemudian kita seakan-akan keluar dari populasi atau komunikasi yang sebenarnya.
Saya juga masih sedikit bukan tidak mau berkomentar, cuman harus hati-hati juga. Cuman kalau kita tanya saya, ya, berkumpul berserikat itu kan dijamin ya. Iya. Ada yang menjamin ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 kalau tidak salah, Iya. berserikat dan berkumpul itu. Ya, dan ini juga mungkin muncul ini karena ada trauma masa lalu. Saya lakukan di dalam kampus atau kalau diskusi sifatnya biasa, saya pikir tidak perlu jadi surat, kecuali kalau memang melibatkan lembaga. Itu sama di sini. Kalau misalnya melibatkan lembaga dan menggunakan sapras, harus ada izin. Karena apapun itu saya yang bertanggung jawab. Pada saat orang bertanya apa itu Pak Cido, saya tidak bisa tahu, saya tidak tahu, saya kan pasti dipermalukan. Nah, apa itu anak mahasiswa, masa aku tidak tahu. Tapi pada saat dia minta izin, saya bisa menjawab, oh itu kegiatan ini, kegiatan ini. Izin itu bukan berarti membatasi, tetapi justru membuka ruang untuk kita berbuat lebih baik. Sedikit. Ya, saya pernah mengklarifikasi hal tersebut dengan Pak Dekan secara langsung, dengan PDI secara langsung. Saya lihat masalah gondrong itu kembali ke definisi. Bagaimana definisi gondrong sebenarnya? Karena saya tanya beliau mengatakan ya tidak dilarang, sampai 5 cm pun itu juga tidak persoalan. Jadi, definisi rambut gondrong itu seperti apa? Kalau definisinya dekan atau pimpinan fakultas 5 cm, mari kita ikuti. Karena kan toh itu juga bukan kepentingannya Pak Dekan atau kepentingan pimpinan, kepentingan kita. Sebenarnya kalau Pak Dekan dan pimpinan lain mau tidak mau pikir, mau gondrong, mau apa, tidak ada urusan. Tapi ada nilai yang kita mau dapatkan, yaitu bagaimana setelah dia menjadi sarjana menjadi jauh lebih baik. Karena ada yang sesuatu untuk merubahnya itu cepat, tidak butuh waktu lama. Tapi ada sesuatu butuh waktu yang sangat lama. Teknik itu satu di antara 14 fakultas yang ada di UNHAS dan salah satu fakultas yang punya prestasi sangat luar biasa. Saya sebagai WR3 merasa bangga dengan adanya fakultas ini. Walaupun fakultas lain juga sangat luar biasa ya. Tetapi contoh misalnya PKM. PKM itu hanya 2 fakultas yang bersaing. Teknik, MIPA, teknik, MIPA, teknik. Artinya bahwa prestasi teman-teman di fakultas teknik harus terdorong terus lewat lembaga-lembaga mahasiswa. Karena itu tadi, bahwa ada ruang di mana kita tidak dapatkan di dalam kelas, ada ruang didapatkan di dalam berlembaga seperti itu. Jadi saya sangat berharap, punya mimpi bahwa teknik itu bukan cuma skala Makassar, tapi nasional dan kalau perlu internasional. Contoh misalnya selama ini kita hanya terfokus di masalah mobil dengan mobil. Saya bayangannya kenapa kita tidak keluar, kita tinggalkan coba-coba atau kita kembangkan bukan cuma hanya mobil dan mobil, tapi ada sesuatu. Apalagi kita adalah poros maritim, negara maritim, pola ilmiah pokoknya maritim. Mari kita pikir sesuatu tentang laut yang harus leadernya adalah dari fakultas teknik, harus leadernya dari fakultas. Dedikasi salah satu contohnya misalnya. Jadi banyak sebenarnya ruang-ruang itu. Saya di tahun ini tidak pernah membatasi mahasiswa kalau mau mengikuti namanya lomba. Selama lomba, saya totalitas penuh. Boleh ditanya teman-teman saya, adakah teman saya mau ikut lomba kemudian Pak Cido larang? Tidak deh, pasti saya. Karena saya mau dia bahwasanya terbuka. Dia kamu begitu, dia orang begini. Sekarang standarnya kita kritik. Kalau dulu hashtag terus apalagi kalau dibuat terus kasihan. Pasti makin jauh terus. Tapi mari kita keluar. Iya, jadi karena itu saya tantang itu. Mari kita keluar. Insya Allah saya ada di bagiannya. Kalau saya bukan di mata, saya sampaikan. Kalau bukan sampaikan saya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa lembaga kemahasiswaan adalah hal yang penting untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang bukan hanya pintar, tapi cerdas di dalam kehidupan selanjutnya.
dan ruangnya itu adalah lima mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa mahasiswa itu tidak cukup IPK-nya harus 4,0, tetapi harus punya prestasi yang baik. Iya. Dan yang paling utama adalah karakter. Karakter itu adalah bagaimana kita saling menghargai antara satu dan